Sebelumnya kita bahas tentang memilih pemimpin itu yang seperti apa dari sisi akidah. Walaupun satu iman sekalipun, kalau orang fasik, orang kada penyembahyang, itu termasuk dosa besar kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kalau kita mengangkat pejabat orang seperti itu. Tapi sekedar iman, takwa, alim juga tidak cukup, karena umat ini perlu pelayanan yang baik, sehingga kafaah, kapabilitas ini juga menjadi satu hal yang mesti diperhatikan. Nah, di ayat ke-59 surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Ini sering dipotong sampai wa ulil amri minkum untuk dalil. Kita bahas insyaallah seayatan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi perintah kalau kita ngaku beriman mestinya kita perhatikan ayat ini. Ati'ullah, taatilah oleh kalian Allah Ta'ala, taati Allah Ta'ala. Wa ati'ur rasul, taati oleh kalian Rasul, yakni utusan Allah. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga Allah katakan wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri dari kalangan kalian. Siapa ulil amri ini? Kata ahli tafsir, semisal di kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim, Imam Ibnu Katsir mengatakan dari Abdullah bin Abbas, wa ulil amri minkum yakni ahlul fiqhi wad din. Jadi banyak ahli tafsir beda pendapat. Ulil amri di sini maksud siapa? Ahli fikih dan agama. Jadi yang mesti ditaati itu. Yang ngerti hukum fikih, ngerti agama, ya harus ditaati. Ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa kadza qala Mujahid wa Atha wal Hasanul Al-Basri. Begitu juga kata Mujahid. Ini seorang ahli tafsir. Atha, ya, kalangan tabi'in besar. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri juga tabi'in. Jadi ulil amri itu adalah para ulama, para ahli fikih, ahli agama. Karena mereka yang mengerti hukum-hukum agama ini. Wa Abul Aliyah, juga Abul Aliyah. Wa ulil amri minkum yakni al-ulama. Ulil amri di antara kalian itu adalah ulama. Jadi ini penafsiran ulama dulu, ya. Taati Allah, Rasul, dan juga para ulama ahli fikih, ahli agama. Wadzahir wallahu a'lam annal ayah fi jami'i ulil amri minal umara wal ulama kama taqaddam. Dan yang zahir, yang nampak, wallahu a'lam, kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini mencakup seluruhnya, seluruh ulil amri, yakni al umara, para penguasa masuk juga, wal ulama, dan juga ulama. Jadi ayat ini bicara seluruhnya. Penguasa ya kita disuruh taat, ke ulama juga disuruh taat. Dan penguasa mestinya taat kepada ulama. Penguasa mestinya taat pada ulama yang memutuskan hukum itu, yang ngerti hukum. Bukan sebaliknya, ulama yang harus DP kepada penguasa, ya, julung proposal. Ya, tidak begitu. Kita lihat pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid misalnya. Ulama itu tidak mendatangi penguasa. Penguasa yang datang kepada ulama. Kata Imam As-Suyuti dalam sebuah riwayat, ya. Wa man ata abwabas sultan uftutina. Siapa saja yang mendatangi pintu penguasa, maka dia akan terfitnah, kena fitnah. Apa fitnahnya? Kalau ulama, ya, bukan ulama saja bisa kena fitnah. Ulama datang kepada penguasa, kalau dia taat kepada penguasa itu, maka fitnahnya itu ada pada agamanya. Bisa jadi dia harus karena tidak enak atau tidak berani, akhirnya mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang dia ketahui yang benar bagaimana, atau takut, sehingga yang terkena fitnah adalah agamanya si ulama itu.
Dan kalau dia berani mengucapkan kebenaran, yang terkena fitnah adalah dunianya. Bisa jadi dia dipenjara, bisa jadi dia dibunuh sebagaimana Sa'id bin Jubair rahimahullah. Kalau berbicara benar, maka kata Maimun bin Mihran, yang bagus itu kalian tidak usah kenal. Kalian tidak usah kenal dan mereka tidak usah kenal engkau. Ini kalau ulamanya, kalau umaroknya itu zalim. Kata Al-Fadl, kalau umaroknya seperti Umar bin Khattab, kayak Abu Bakar, yaitu ulama sekaligus umarok. Bapak saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ulil amri di sini mencakup ulama, mencakup umarok atau penguasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, karena taat ini kan kadang tidak bisa ya, kadang usrek aja, beda pendapat. Ulamanya begini, antar ulama sendiri bisa saling beda pendapat. Kemudian ulama dengan umarok berbeda, atau rakyat dengan penguasa beda pendapat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan garis untuk memberikan penyelesaian. Ini loh batasannya. Allah katakan fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika kalian itu bertanazu', berselisih, bersengketa dalam suatu urusan, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah putusannya itu kepada Allah dan Rasulnya. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ini dalam kitab tafsir beliau, ini tafsir awal-awal yang sangat besar, tafsir beliau Imam At-Tabari, yakni Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, judul tafsirnya begitu. Maknanya apa? Fa in ikhtalaftum ayyuhal mu'minun, kalau kalian berbeda pendapat wahai kaum yang beriman, fi syai'in min amri dinikum, dalam sesuatu urusan dalam agama kalian, antum fima bainakum, yakni kalian berselisih antar kalian, antar rakyat misalnya, au antum wa wulatu amrikum, atau perselisihan engkau dengan penguasa waliul amri kalian, fastajartum fih, kemudian kalian ya berperkara itu, farudduhu ilallah, maka kembalikan kepada Allah, yakni bidzalik fartadu ma'rifata hukmi dzalik allazi istarjartum. Fartadu artinya carilah pengetahuan tentang hukum urusan kalian itu, yang kalian sedang berperkara itu, ya, antum bainakum au antum wa ulul amri minkum, antara kalian atau antara kalian dengan penguasa kalian, fihi min indillah, dalam perkara itu cari dari sisi Allah Ta'ala, yakni bidzalika min kitabillah, yakni cari dari kitabullah, cari ayatnya. Fattabi'u ma wajadtum, maka ikuti oleh kalian semua yang berselisih itu, ikuti apa yang kalian dapati dari kitabullah itu. Jadi kembalikan kepada Allah itu maksudnya bukan wah ini sudah takdir sudah takdir ya begitulah diterima saja, tidak begitu. Apalagi Allah sudah menyatakan akhir zaman itu begini, ya sudahlah diterima saja. Mengembalikan kepada Allah bukan begitu maksudnya. Ada ulama yang kadang mikirnya begitu, di akhir zaman ini kan sudah rusak kondisinya, ya sudah biarkan itu, kembalikan kepada Allah. Allah sudah menentukan rusak, ya sudah rusak, ikuti takdir. Dikasih ayat lagi, dikasih dalil, ya, la tanqudanna ural Islam urwatan, ya, buhul atau tali Islam itu akan lepas, binasa, rusak satu demi satu. Wa kullama in taqadat urwatun tashabbatsan nasu billati taliha, setiap satu buhul itu, satu tali itu lepas, rusak, manusia akan berpegang kepada yang lain. Hukum Islam itu akan hilang satu demi satu. Wa awwaluhunna naqdan al-hukm, yang pertama rusak itu adalah pemerintahan, al-hukm, hukum. Nah kan sudah disebut oleh Rasul, ya sudahlah. Ada yang berpikir begitu, sudah sesuai aja itu dengan sabda Rasul. Artinya pemerintahan ini mah rusak, ya rusak, tidak apa-apa, sudah Rasul nyatakan begitu, cocok sudah. Tidak begitu maksudnya. Kembalikan kepada Allah itu, lihati di kitabullah kita ini disuruh apa. Nanti ada ayat itu, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Ada kan ayat gitu. Maka menggantikan generasi setelah mereka itu generasi yang menyia-nyiakan salat,
yakni sholat mereka tapi ya, di akhir waktunya sudah habis baru sholat. Wattaba'u syahawat, mereka mengikuti hawa nafsu, maka kelak mereka akan menjumpai ghai, kesesatan. Dalam ulama yang lain menyatakan ghai itu adalah wadin fi jahannam, lembah di neraka jahannam. Apakah dengan membaca ayat itu kemudian ya sudahlah biarin aja orang tidak sholat? Jadi ada orang begitu mikir, tapi itu jadi kiai ya. Heran juga saya kok bisa mikir begitu. Kembalikan kepada Allah, dibiarin aja. Sudah sesuai dengan takdir Allah. Maksud fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah, artinya cari itu hukumnya di kitab Allah. Kalau ketemu kalian ikuti semua. War rasul, dan kepada Rasul maknanya adalah fa illam tajidu ila ilmi dzalik fi kitabillahi sabila. Kalau kalian tidak dapati itu di dalam kitabullah, cari ayatnya tidak ketemu. Ini kadang ketika di Al-Qur'an tidak ada, seolah-olah beres. Padahal di hadis betuyuk itu hadisnya. Seolah-olah enggak ada di Al-Qur'an, sudah selesai. Ya Allah, ada begitu. Dulu di Banjarmasin itu ada begitu juga. Al-Qur'an aja disampaikan hadis marah, Al-Quran aja belum bisa kok bicara hadis. Ini seolah-olah betul ya, seolah-olah. Tapi hadis itu fungsinya jelasin Al-Quran. Gimana kita mau sholat kalau tidak pakai hadis? Hadis Rasulullah SAW, manasik kita bagaimana juga. Maka ayat ini menyuruh kita kalau tidak jumpai di dalam kitabullah penjelasannya, maka ya fartadu ma'rifata dzalik aidan min indir rasul in kana hayyan. Cari pengetahuan hukum itu kepada Rasulullah. Kalau Rasul masih hidup takunakan, ya, takunakan kepada Rasul. Wa in kana mayyitan famin sunnatihi. Adapun kalau Rasul itu sudah wafat, maka artinya rujuk kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah clear ayat itu. Taati kepada Allah, kepada Rasul. Ulil amri tadi bisa bermakna penguasa, bisa bermakna ulama, ahli fikih, ahli agama. Kalau ada perbedaan, kembalikannya kepada Allah, yakni kitabullah, kepada Rasul, yakni kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memutuskan siapa? Nanti ya qadhi. Kalau berselisih begitu, siapa hakimnya? Dan hakimnya merujuknya ke sini. Hakimnya merujuknya ke sini, bukan ke undang-undang yang lain, entah undang-undang yang lama maupun KUHP yang baru. Mestinya begitu. Dan kelak siapapun itu akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka mau tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala ini. Maka kemudian Allah katakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, yakni fadalla ala anna man lam yatahakam fi majalin niza' ila kitab was sunnah. Ini menunjukkan, kata Imam Ibnu Katsir, ya, setelah disuruh tadi kalau berselisih cari itu penyelesaiannya dalam kitabullah dan sunnah Rasul, maka kemudian itu jika kalian beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir, ya. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Ini menunjukkan, kata Imam Ibnu Katsir, anna man lam yatahakam fi majalin niza', bahwasanya siapa saja yang tidak mau memutuskan perkara yang mereka perselisihkan itu ilal kitab was sunnah, kepada kitab dan sunnah untuk menghukuminya itu, wala yarji ilaihi ma fi dzalik, dan tidak mau merujuk kepada keduanya dalam perkara itu, dalam masalah yang mereka perselisihkan demikian tadi, falaisa mu'minan billah wala bil yaumil akhir, maka hakikatnya mereka enggak beriman kepada Allah, kepada hari akhir juga enggak beriman. Ini sadis betul Imam Ibnu Katsir nih. Kalau sekarang disebut radikal nih, tafsir radikal. Tidak mau. Tapi Allah katakan kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, putuskan itu. Artinya difahami oleh Imam Ibnu Katsir kalau tidak mau, itu tidak sempurna keimanannya itu. Makanya di dalam ayat yang lain, masih surah An-Nisa, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka itu, ya, demi Tuhanku, mereka, demi Tuhan engkau, mereka tidak beriman hingga mereka memutuskan perkara yang terjadi di antara mereka dengan engkau, yuhakimuka, mengambil engkau sebagai hakim, wahai Muhammad. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka harajan, rasa berat,
rasa gerundel di dalam hati, tidak menjumpai itu terhadap putusan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh penerimaan. Ayat ini asal muasal asbabun nuzulnya kan sebetulnya ada orang berselisih kalangan sahabat, Zubair bin Awam dengan orang Ansor, urusan pembagian air. Ini pengairan. Zubair di atas, yang di bawah ini mau air tapi dipakai Zubair dulu. Yang di atas, yang di bawah ngeyel. Ini kami dulu airi. Maka diperselisihkan kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah putuskan di atas nih, di atas airin dulu, setelah itu alirkan ke bawah. Orang ini ternyata sangkal. Itu karena Zubair kan kerabat engkau ya Rasul. Ngomongnya begitu. Turun ayat ini. Jadi ini urusan duniawi sebetulnya. Rasul memberikan putusan, dia tidak puas. Maka Allah katakan, demi Tuhan engkau. Mereka pada hakikatnya enggak beriman. Coba kalau kita mungkin Rasul itu ada gitu ya, kita bantah, bisa turun ayat itu terkena pada kita. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi ketaatan itu penting di sini ya, penting. Tapi ketaatan itu ada batasan tadi. Siapa yang harus ditaati? Kalau tidak begitu, ya, pemimpin sehebat apapun tidak ditaati, tidak akan bisa menjalankan tugas dengan baik. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, beliau bersabda, man ata'ani faqad ata'allah. Siapa saja yang mentaati aku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Taat kepada Rasul itu taat pada Allah juga. Wa man aswani faqad asallah. Siapa yang maksiat ya kepadaku, dia maksiat kepada Allah. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang mentaati amirku, amiri yakni pejabat yang diangkat oleh Rasulullah. Penjelasannya adalah huwa kullu may yatawalla 'alal muslimin. Amiri di sini, amir di sini maksudnya adalah setiap orang yang menguasai atau memimpin kaum muslimin, wa ya'malu fihim bima syara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memimpinnya itu menggunakan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin seperti itu yang wajib ditaati. Makanya Rasulullah katakan, waman ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang mentaati amirku dengan sifat tadi, maka sungguh dia telah mentaatiku. Waman aswa amiri faqad aswani. Siapa yang maksiat kepada amirku, yakni amir yang disebutkan tadi, itu telah berarti dia telah maksiat juga kepadaku, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini hal pertama di dalam ayat ini, yakni ketaatan, siapa yang wajib ditaati, dan semua yang wajib ditaati itu juga wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kita dapati nanti dalam keseharian, namanya pemimpin itu pasti ada yang enggak senengnya kita. Jangankan pemimpin ya, kita bebini saja, suami istri, itu pasti ada sisi-sisi yang kita enggak senang. Kalau kita ikuti hawa nafsu yang enggak senang kemudian dipermasalahkan sisi itu saja, tidak akan beres urusan masyarakat itu, kisruh terus ya. Oleh sebab itu Islam juga memberikan batasan, mana sih perilaku yang kurang bagus dari pemimpin yang kita mesti bersabar, mana yang tidak. Makanya dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walawis tu'mila alaikum abdun yaqudukum bi kitabillah isma'u lahu wa ati'u. Andai diangkat pemimpin di atas kalian itu, yang diangkat itu adalah abdun, seorang hamba. Mestinya hamba itu tidak sah jadi pemimpin. Para ulama menjelasin ini menunjukkan rusaknya zaman, atau sekedar mubalaghah, yakni untuk memberikan kondisi yang bersangatan tidak ideal, sangat tidak ideal. Di dalam hadis yang lain yang disebutkan kepalanya keriting, rambutnya keriting, dan pokoknya jelek betul yang mimpin itu, tidak ada potongan. Kalau yang pemimpinnya begitu, tetapi Rasulullah katakan yaqudukum bi kitabillah, yang memimpin kalian dengan menggunakan kitabullah.
isma'u lahu wa ati'u, maka dengarkanlah pemimpin itu dan taatilah. Jadi jangan dilihat potongannya, tapi lihat yang dia gunakan ini apa untuk memimpin, ini benar enggak hukum yang dipakai. Diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan la buddalin nasi min imaratin, mestilah manusia itu punya kepemimpinan, imarah, jadi punya pemerintahan itu mesti, barrotan kanat au fajirah, baik pemimpin itu barrah, berbakti, pemimpin yang bagus, au fajirotan, atau pemimpin fajirah itu maknanya fasik. Fasik itu apa maknanya? Al fasiku limanil tazama, ya, wa aktsaru ma yuqalul al fasik. Kebanyakan kata fasik itu digunakan untuk menyebut limanil tazama hukma syar'i, orang yang dia itu masih terikat dengan hukum syariat. Wa aqarra bihi, dia mengakui hukum syariat, ya. Tsumma akhalla bi jami'i ahkamihi au bi ba'dihi, tapi dia tidak mengerjakan, ya, hukum-hukumnya sebagian atau banyak, itu fasik. Jadi dia mengakui terikat betul itu, tapi kadang digawi. Ini hal-hal yang tentunya wajib, ya. Kalau yang sunnah nggak digawe jangan disebut fasik. Tapi kalau orang nggak sholat itu disebut fasik itu. Kalau mazhab Imam Ahmad bisa disebut kafir itu. Menggunakan hadis al-farqu bainal mu'mini wal kafiri tarkus sholah. Beda orang mukmin dan kafir itu adalah meninggalkan sholat. Jadi kayak mazhab Syafi'i nggak sholat itu ya fasik, jatuhnya fasik. Biasa berdusta itu jatuhnya kepada fasik. Orang melakukan dosa besar fasik. Pemimpin itu boleh begitu, bukan boleh, ya, artinya ada kalanya baik, ada kalanya fasik, fajirah kata Imam Ali. Tapi mesti ada tetap. Dan fajirah tadi bukan berarti tidak mau hukum Islam, dia itu ya memang zalim tadi, tapi dia masih mengakui, masih mungkin tadi menjalankan di dalam wilayahnya itu hukum-hukum Islam. Qilalahu, maka ditanyakan kepada Imam Ali ini, hadhil barratu qad arafnaha, yang baik ini kami sudah tahu, fama balul fajirah, lalu apa yang dimaksud dengan pemimpin yang fajirah, yang itu harus tetap ada dan ditaati juga. Orang zalim suruh mentaati. Iya, fajirah yang ditaati itu kata Imam Ali ketika ditanya ini, beliau menjawab, ya, imarah fajirah itu kepemimpinan yang fasik, yang zalim. Qala yu'ammanu bihas sabil, pemimpin yang menjadikan kekuasaannya itu untuk mengamankan jalan. Jadi orang bepergian itu aman, tidak ada macam-macam itulah. Wa yuqamu bihal hudud, menjadikan kekuasaannya itu untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Jadi hukum Allah ditegakkan dengan imarah, dengan kekuasaannya itu. Itu yang kata Imam Ali fajirah itu begitu. Bukan yang menentang aturan Allah, tidak. Dia memang melanggar hukum. Mungkin dia bisa mabuk, bisa jadi. Mungkin dia kadang bisa jadi enggak sholat mungkin. Tetapi dia menggunakan kekuasaannya tadi untuk menjaga keamanan, untuk menegakkan hudud, hukum-hukum Allah. Wa yujahadu bihal adu, dan dengan kekuasaannya itu diperangi musuh yang mengganggu kaum muslimin, disikat oleh dia. Wa yuqsamu bihal fai, dan kemudian fai atau harta itu dia bagi-bagi. Nah, ini kriteria al-imarah al-fajirah itu begitu. Kekuasaan yang ya tetap harus ditaati walaupun enggak bagus, tapi syaratnya kata Imam Ali begitu. Ini bisa dibaca di kitab Al-Imam Al-Khattabi wa Manhajuhu fil Aqidah, halaman 490. Ini kadang ungkapan-ungkapan begini ini dipotong, oh fajir enggak apa-apa. Padahal fajir, fasik yang kata Imam Ali harus tetap ada, ditaati, itu yang kriterianya tadi. Bapak saudaraku sekalian rahimakumullah, dan mengatur ya kekuasaan tadi itu mestilah sejalan dengan Islam, itu ditegaskan di dalam kitab-kitab para ulama. Kalau tadi ayatnya jelas, hadisnya jelas, para ulama memahaminya juga begitu. Kalau itu kita mengambil dari Al-Quran As-Sunnah sendiri, kan ada orang begitu kadang. Itu kan pemahaman Anda. Bisa-bisanya Anda nyimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah begitu. Tidak begitu, para ulama juga sama.
Di dalam kitab misalnya I'lamul Muwaqqi'in, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang kemarin agak ramai dikutip sepenggal di dalam acara besar di negeri ini, mengutip perkataannya Imam Ibnu Aqil Al-Hambali, tapi mengutipnya sepotong, tidak sampai selesai. Akhirnya kesimpulannya tidak perlu hukum syariat nanti orang, tidak perlu wahyu. Perkataan Imam Ibnu Aqil Al-Hambali, katanya as-siyasatu makana minal af'al bihaitsu yakunun nasu ma'ahu aqraba ila shalah wa ab'ada 'anil fasad. Politik itu intinya adalah semua tindakan yang dengannya manusia itu lebih dekat dengan kebaikan dan jauh dari kerusakan. Inti politik itu begitu. Wa illam yusyarri'hur Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala nazala bihi wahyun, dan tidak ada wahyu. Jadi yang penting bagus, yang penting tidak rusak. Dikutip sampai sini. Padahal ini ungkapan, ini diskusi beliau dengan ulama mazhab Syafi'i. Beliau ini mazhab Hambali. Ulama mazhab Syafi'i itu kan mengatakan, ya, la siyasata illa ma wafaqa syar'a. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada politik, ya, kecuali kalau sejalan dengan hukum syara'. Dibahas oleh Imam Ibnu Aqil tadi. Yang dikutip sampai situ saja, yakni politik itu yang penting maslahat, jauh dari mudarat, walaupun tidak dicontohkan Rasul dan tidak ada wahyu. Lanjutannya, yang ini yang tidak disampaikan. Lanjutannya itu beliau katakan, fa in aradta biqaulika la siyasata illa ma wafaqa syar'a. Kalau yang engkau maksud dengan ungkapan engkau tidak ada politik kecuali kalau sesuai dengan syariat, ay lam yukhalif ma nataqa bihi syar'u fasahih. Kalau yang engkau maksud itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu betul. Tidak ada politik, ya, kecuali yang sesuai syariat. Kalau yang engkau maksudkan itu tidak boleh bertentangan dengan syariat, maka betul kata Imam Ibnu Aqil. Wa in aradta ma nataqa bihi syar'u faghalat. Kalau yang engkau maksudkan itu politik itu harus ada langsung, ya, dalil dari syariat. Ini ayatnya, ini hadisnya. Maka itu keliru. Wa taghlitun lis sahabah, dan itu berarti menyalahkan para sahabat. Faqad jara minal khulafa'ir rasyidin ya minal qatli wal masli ma la yajhaduhu alimum bisyar. Ya, karena ya telah ada pada masa khulafa'ur rasyidin itu punya kebijakan, yakni ada hukuman mati yang pada masa Rasul tidak ada. Seperti Imam Ali misalnya, menghukum mati orang-orang yang menuhankan dia, menganggap Ali sebagai Tuhan. Dihukum mati oleh Imam Ali. Pada masa Nabi tidak ada. Berarti menyalahkan Ali lah. Tidak begitu. Pada masa Imam Ali kan gitu, ada kalangan Syiah yang sampai menuhankan Ali. Oleh Imam Ali sendiri dihukum. Yang itu hukumannya ngeri, itu hukuman bakar gitu. Dibakar. Akhirnya mereka justru malah menuhankan Ali, karena ada hadis la yu'adzabu binnar illa rabbun nar. Tidaklah mengazab, menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api. Wah, ini Tuhan ini. Susah ya orang kayak gitu itu. Jadi pada masa Khulafaur Rasyidin itu banyak kebijakan yang tidak ada nasnya. Tidak ada nasnya secara langsung. Walau lam yakun illa tahrikul masahif kana ra'yan i'tamadu fihi ala maslahah. Andai tidak ada kecuali sekedar pembakaran mushaf pada masa Khalifah Utsman, mushaf dibakar, kecuali ya mushaf yang sudah disatukan itu tulisannya. Yang ini jadi serangan juga oleh orang-orang yang enggak suka Islam. Nah itu loh, Al-Qur'an dianggap palsu. Dianggap palsu karena apa? Ya kan banyak versinya itu. Padahal memang Rasul sendiri mengatakan Al-Qur'an itu ada diturunkan dengan 7 huruf. 7 huruf. Tulisannya itu bisa macam-macam. Bacaannya juga bisa berbeda, tapi maknanya bisa sama, kurang lebih. Makanya kayak Maliki Yaumiddin. Nah, itu riwayatnya ada yang ma-nya panjang, ada yang ma-nya pendek. Maliki Yaumiddin. Dua-duanya ada riwayatnya. Tapi kalau Malikin Nas
itu tidak bisa malikin nas. Beda. Sehingga riwayat itu menentukan mana bacaan yang diterima, mana yang tidak. Nah, pada masa Khalifah Utsman semua bacaan itu dibikin rosemnya supaya Al-Qur'an yang ada sekarang ini bisa mengayomi semua bacaan itu. Coba sampean lihat di Al-Fatihah itu. Maliki Yaumiddin itu kan mem lam kaf. Enggak dikasih mem alif lam kaf. Supaya apa? Bisa dibaca panjang. Nah, tinggal kasih fathah gini kalau mau dikasih harokat, fathah berdiri. Tapi kalau dikasih alif, Maliki Yaumiddin, yang membaca pendek nggak bisa. Sehingga sudah bagus luar biasa itu pada masa Khalifah Utsman itu. Semua bacaan itu dengan tulisan yang sama bisa baca gitu. Dan itu tidak ada nasnya di pada masa Rasul. Jadi Imam Ibnu Aqil tadi itu bukan menyalahkan, bukan bahwasanya politik itu harus sesuai syariat, itu beliau tidak menyalahkan, tapi beliau memberikan batasan bahwasanya yang hal-hal yang tidak ada dalilnya pun secara langsung itu bisa dilakukan dalam aktivitas politik ya, sebagaimana para sahabat melakukan apa-apa yang tidak dilakukan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gambaran singkatnya, Imam Ibnu Aqil itu sekedar ingin menjelaskan bahwasanya dalam politik itu ada dua. Yang pertama, kalau ada nasnya maka itu ya wajib diikuti, nas yang qat'i, sehingga tidak ada kemudian asal ada politik kemudian menabrak nas yang sudah jelas Al-Quran as-sunnahnya ditabrak, tidak boleh. Kemudian yang kedua, yang tidak ada nasnya, kalau itu maslahat ya, sesuai dengan ijtihad, maka itu juga boleh dilakukan. Karena ada juga hadis itu ya, walaupun dari sisi sanad ini ada dilemahkan oleh banyak ulama, yakni ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala ke Yaman. Rasulullah bertanya, kaifa taqdi? Bagaimana engkau akan memutuskan perkara nanti? Diangkat jadi gubernur, wali bahasa dulu. Kata Mu'adz bin Jabal, aqdi bi kitabillah. Aku akan putuskan hukum dengan kitabullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa illam yakun fi kitabillah, kalau tidak ada dalam kitabullah bagaimana, kata Nabi? Maka Mu'adz mengatakan, fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kau putuskan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bertanya lagi, fa illam yakun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada bang dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, ajtahidu ra'yi, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Rasulullah kemudian mengatakan kepada Mu'adz ya, alhamdulillah allazi waffaqa rasulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusannya Rasulullah, yakni Mu'adz bin Jabal ini. Ini hadis memang dari sisi sanad lemah ya, walaupun sebagian ulama seperti Imam Ibnu Qayyim atau Imam Ibnu Abdil Bar mengatakan sahih ini riwayat, tapi beda pendapat para ulama. Tetapi ini masyhur dipakai di kalangan para ahli fikih maupun ahli usul, bahwasanya proses menentukan solusi sebuah persengketaan masalah itu ya cari pertama itu dari kitabullah, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau tidak dapat langsung itu ya dikiaskan, diijtihad itu. Kayak misalnya di dalam Al-Qur'an ada ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian diseru salat, maksudnya dipanggil azan Jumat itu, segeralah kalian mengingat Allah. Artinya segera penuhi panggilan azan itu. Wadzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Yang di situ di nas Al-Qur'an kan jelas jual beli. Kita sedang main komputer, ada azan, kan enggak ada itu di nas. Orang lagi buka lapak di pasar. Ini saya enggak jual beli kok, saya di sini tidur aja misalnya. Atau orang sedang mencangkul, enggak ada disebutkan di nas itu. Nah, itu maksudnya itu disamakan dengan jual beli, itu namanya ijtihad. Ijtihad, mengkiaskan jual beli dengan
pekerjaan-pekerjaan yang lain karena ilatnya itu adalah membuat lalai dari sholat Jumat. Sehingga begitu para ulama kemudian memahami ya bukan hanya jual beli yang harus ditinggalkan, tapi orang bajak sawah, orang kerja dan sebagainya ketika azan Jumat mestinya stop Jumatan. Ya, nanti ada pengecualian itu bab fikih ya pembahasannya.